Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah peperangan kaum muslimin melawan pasukan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang Mu'tah berlangsung pada bulan Jumadil Awal 8 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Perang Mu'tah berlangsung di daerah Mu'tah yang merupakan kawasan dataran rendah Balqa di negeri Syam. Setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati, Rasulullah mengirim surat-surat dakwah sekaligus berdiplomasi kepada para penguasa negeri yang berbatasan dengan Jazirah Arab, termasuk kepada Heraklius. Pada tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi, Rasulullah menugaskan Al-Haris bin Umair untuk mengirimkan surat dakwah kepada gubernur Syam bernama Hanis bin Abi Syamr Al-Ghassani yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah, yakni timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah SAW marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 orang untuk menyerang Basrah. Pada perang ini Rasulullah tidak terus serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi instruksi kepada para pasukan. Sabda Rasulullah SAW, jika Zaid mati syahid maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid maka Abdullah bin Rawahah menggantinya. Ini pertama kali Rasulullah SAW mengangkat 3 panglima sekaligus karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balqa bersama 100.000 tentara dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total tentara musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah SAW agar beliau menambahkan kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu panglima mereka yang ketiga, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari 2 kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balqa tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat, jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju pada pembawa bendera kaum muslimin dan keberanian para panglima Islam dalam maju memerangi musuh, hingga mati syahidlah panglima pertama Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya putus. Lalu bendera dibawa dengan tangannya kirinya hingga terputus pula.
dan merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Setelah beliau syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah, atau tombak yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh Panglima ketiga Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dan berperang hingga mati syahid menyusul kedua rekannya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau membawa bendera perang. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid radhiyallahu anhu dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula, yaitu pasukan depan ke belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikkan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim dengan jumlah pasukan yang kalah jauh. Khalid membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslimin menempati posisi yang ditentukan. Pagi harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslimin, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dalam perang ini, Khalid radhiyallahu anhu berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya. Ini menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besar perjuangan para sahabat demi Islam. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 249. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang perang. Tampak mukjizat kenabian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat di Madinah tentang kematian 3 panglimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih, meneteskan air mata seraya berkata, bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga mati syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera perang dibawa oleh Saifullah pedang Allah, yakni Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin. Setelah itu, beliau mendatangi keluarga Ja'far dan menghibur mereka serta membuatkan makanan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.